Salam sejahtera, perkenalkan saya Yuri Elsa Gunali Pakpahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23051. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum yang kelima mengenai Android Studio untuk bagian front-end-nya. Baik, jadi pertama-tama akan saya jelaskan dulu mengenai gambar dari aplikasinya. Nah, Welcome to Do's adalah aplikasi to-do list yang terhubung ke backend REST API. Aplikasi ini memiliki fitur lengkap, mulai dari autentikasi pengguna, manajemen profile, hingga CRUD untuk data to-do-nya. Nah, semua data itu disimpan di server, bukan secara lokal sehingga bisa diakses dari mana saja selama penggunanya terlogin. Fitur utama yang ada di aplikasi ini itu pertama register dan login dengan JWT token, terus melihat, menambah, mengedit, menghapus to-do. Kemudian, filter to-do berdasarkan status selesai dan tingkat kecil, kemudian upload foto profil dan cover to-do, kemudian ada statistik jumlah to-do total dan selesai, dan belum selesai. Kemudian, infinite scroll untuk membuat data secara bertahap. Kemudian, sebelum masuk ke kodenya, kita lihat dulu gimana dulu teknologi apa saja yang digunakan. Yang pertama, ada bahasa dan UI-nya, yakni yang kita gunakan untuk sebagai bahasa pemrograman utama itu Kotlin, dan kemudian Jetpack Compose atau UI yang bersifat deklaratif. Artinya, kita mendeskripsikan tampilan seperti apa yang kita gunakan, bukan bagaimana cara menggambarnya. Kemudian untuk arsitekturnya, di sini kita menggunakan MVVM, yakni Model View, View Model, di mana UI-nya itu nggak langsung manipulasi data, UI hanya mengamati state dari view model, dan view model yang bertugas berkomunikasi dengan layer repository. Kemudian untuk dependency injection-nya itu, kita gunakan Dagger Hill untuk menyuntikkan dependensi secara otomatis. Ini membuat kode lebih mudah diuji dan tidak ada ketergantungan yang dibuat secara manual di dalam kelas. Networking-nya kita gunakan Retrofit untuk komunikasi HTTP ke REST API, oke HTTP untuk sebagai HTTP client, dengan login interceptor untuk debugging, biasa sebagai converter JSON ke objek Kotlin-nya. Kemudian untuk navigasinya, kita gunakan Navigation Compose dengan node host dan root berbasis string. Nah, ada di sini saya jelaskan untuk struktur paketnya di sini. Jadi yang pertama ada helper, yakni untuk utilitas, untuk routing, kompresi gambar, snack bar. Kemudian ada bagian modul, package modul, itu konfigurasi health bentuk DI-nya. Kemudian ada network, yang berisi data dan to-dos, di mana datanya itu untuk berisi modul request, dan response, atau data class, dan kemudian untuk to-dos itu punya service dan yang merupakan interface API, repository, container, kemudian ada prep untuk set preference untuk menyimpan token, kemudian ada UI yang mana itu berisi komponen, yakni untuk komponen UI yang bisa dipakai ulang, screen-nya untuk layer-layer yang ada, untuk di sini ada alt, untuk autentikasi, dan to-dos untuk nanti layer di tampilan di UI di bagian to-dos-nya. Kemudian ada theme itu untuk warna, typography, dan temanya. Kemudian ada view model untuk bagian autentikasi dan to-do. Nah, strukturnya itu cukup bersih dan mengikuti separation of concern, di mana setiap layer itu punya tanggung jawabnya sendiri. Kita jelaskan dulu dari network layer. Di network layer itu kita punya hmm, ini. Kita punya 3 komponen utama. Di mana yang pertama itu ada to-do API service. Yang ini. Nah, to-do API service itu adalah interface retrofit yang mendefinisikan semua endpoint API menggunakan AKC seperti get, post, put, dan delete. Contohnya tuh ya get ini. Get to this. Nah, semua fungsi itu menggunakan suspend karena dipanggil dalam coroutine secara asinkron. Kemudian ada I2D repository, di mana, dan to the repository itu di mana repository itu adalah jembatan antara view model dan API-nya dan API service-nya, di mana repository juga membungkus setiap pemanggilan API dengan suspend helper, save API call untuk menangani error secara terpusat. Jadi, kalau server mengambil HTTP error 400 atau 500, kita nggak akan crash. Errornya itu diubah menjadi a check response message dengan status error. Kemudian ada to-do app container. Ini. Nah, di mana ini adalah tempat kita mengkonfigurasi HTTP client dan retrofit. Timeoutnya itu di-set ke 2 menit dan login interceptor aktif hanya saat mode debugnya. Kemudian kita lanjut ke bagian view modelnya, di mana di sini kita membuat stage management. Di sini kita punya 2 view model, yakni out view model dan to do view model. Out view model itu merupakan yang untuk autentikasi, dan to do view model untuk semua operasi to do dan profilnya. Nah, polanya itu kita pakai seal interface untuk setiap state, untuk state yang ada. Self interface untuk setiap state yang ada itu. Kenapa self interface? Itu karena dengan ini, compiler Kotlin bisa memastikan kita itu bisa menangani semua kemungkinan state yang ada dalam blockchain. Jadi nggak ada state yang bakal terlewat.
Nah, stateful itu kita gunakan untuk aktivitas di mana state-nya disimpan dalam mutable stateful. Gimana nih? Create pathful. Ini dan diekspos sebagai stateful yang read-only ke UI. Nah, setiap perubahan state itu dilakukan melalui UI state update, yang mana bukan mutasi langsung. Ini penting karena compose hanya akan merekompos ketika friendship objek berubah. Nah, ada catatan penting di kode ini, yakni sebelumnya saya sebenarnya pakai var, tapi karena hal itu, gimana? Uh, yang di dalam data kelas dan diubah langsung ya, bukan? Karena kalau kita pakai var, dia stateful-nya nggak melihat perubahan. Kalau kita pakai var. Kemudian kita lanjut ke UI layer dan compose-nya. Ini. Nah, di layar UI itu kita pakai Jetpack Compose sebenarnya. Nggak ada XML layer sama sekali. Nah, kemudian di UI app ini kita menggunakan di sini navigasinya. Di sini kita definisikan navigasinya dengan semua rute yang ada. Perpindahan layer itu kita gunakan route helper to, yang merupakan wrapper dari nav control navigate dengan opsi tambahan seperti remove backstack untuk membersihkan backstack saat berpindah dari login ke home. Nah, komponen yang bisa dipakai untuk ulang itu ya dari ada top up bar komponen di mana up bar dengan dukungan back button, search and drag pada menu, kemudian ada bottom bar komponen dengan navigasi bawah dengan up animasi, button dialog yakni dialog modal yang muncul di bawah layar dan mendukung tipe info, success, warning, error. Kemudian ada urgency bar dan urgency selector untuk komponen untuk menampilkan dan memiliki tingkat urgensi to do. Kemudian ada custom snack bar, yakni snack bar dengan warna berbeda sesuai dengan tipe pesan. Nah, temanya ini aplikasi mendukung light mode dan dark mode dengan color scheme yang berbeda. Warna utamanya adalah di light mode adalah biru, sedangkan di dark mode adalah hijau. Karena di sini saya akan menjelaskan yang pakai emulator. Di sini cuma bisa biru. Saya nggak tahu gimana caranya bikin dark mode di sini. Karena di HP saya bisa sendiri dia warnanya hijau gitu. Baiklah, kita mau ada bagian nih saya menjelaskan untuk Infinix Call. Karena kan di permintaannya tuh untuk studi kasus kebutuhan aplikasi, permintaannya tuh ada pada halaman home tampilkan informasi dari total semua to-do selesai dan to-do belum selesai. Pada halaman daftar, to-do tambahkan filter untuk tampilkan semua to-do selesai dan to-do belum selesai. Kemudian ada pada halaman daftar to-do, tampilkan 10 data awal, dan saya di scroll 10 ke bawah akan membuat 10 data berikutnya. Begitu selanjutnya sampai data to-do tersebut selesai dibuat semuanya. Nah, untuk di API ini sudah diterapkan dan karena sudah saya deploy, akan saya jelaskan. Kemudian pada halaman profile, tambahkan cara untuk mengubah foto profile yang mirip dengan cara mengubah cover to do. Pada halaman profile juga, tambahkan cara untuk mengubah informasi akun dan kata sandi akun. Nah, kita pertama-tama mulai register aja dulu ya. Misalnya kayak, nama saya Yuri Papahan. Kemudian Yuri, username-nya kita pakai Yu saja. Passwordnya Yu. Nah, kita register ya. Hmm, Sebentar. Nah, oke, sorry. Tadi ada masalah di bagian server, aku lupa update websitenya. Dan ya, ini masalah update tadi. Oke, ya saya lanjut ya, menjelaskan mengenai bagian untuk bagian registernya. Jadi tadi namanya saya kan Yuli Pahan. Aduh lihatnya ya Tuhan. Ini bentar ya. Ya untuk register, namakan Yuli Pahan. Karena username untuk username Yuri aku udah pakai. Kita pakai Yuri Elsa aja deh. Passwordnya bikin aja sama Yuri Elsa. Oke, kita register. Kita masukin ke Yuri Elsa. Terus passwordnya juga sama Yuri Elsa. Nah, kita lagi. Kan di sini masih belum ada apa-apa kan? Tadinya masih kosong, semuanya masih
benar-benar kosong. Di sini juga belum ada to do. Ya, timernya lama. Dan di sini juga belum ada apa-apa. Kita coba yang pertama itu kayak yang permintaannya itu untuk mengubah eh, cara untuk membuat foto profile. Yang kelima dulu ya. Dan itu yang paling mudah untuk sekarang. Misalnya yang ini, don. Ya, simpan. Dan lihat ya, ada aku kompres. Nah, kemudian ada untuk nama, kita edit misalnya kita mau edit profile kita jadi Yuri Elsa Papahan. Dan username-nya kita ganti jadi Yuri Papahan. Nah, kemudian kita ubah kata sandi di sini kita bikin misalnya nama kita Yuri Elsa, terus kata sandi barunya itu Yuri aja, terus Yuri, simpan. Nah, setelah kita simpan, kita bisa lihat sebenarnya di database-nya untuk misalnya user, kemudian ada untuk bagian, nah di sini ada inilah, ada 4 akun dengan nama ini, Yuriur, Irasa, dan username mirip apa. Untuk passwordnya ya kita bikin semacam token biar siapapun yang bisa akses database nggak akan tahu siapa passwordnya ini. Maka saya sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian apa lagi tadi? Ada halaman home tampilkan informasi dari total semua to do selesai dan to do belum selesai. Nah, itu bisa kita lihat di bagian sininya. Statistik to do, total to do, selesai belum. Karena kita belum ada to do ya kita bikin dulu ya. Belajar. Deskripsinya tuh ya belajar. Untuk dia sih bikin rendah ya, tinggi aja deh. Nah, kemudian di sini ada statistik to do-nya, ada satu total, selesai belum ada, ya yang belum selesai ada satu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Tambahkan filter untuk menampilkan semua to do selesai dan to do belum selesai. Nah, di sini ada to do yang selesai semuanya udah, belum selesai muncul satu, selesai nggak ada yang muncul. Kemudian ada untuk semua urgensi itu ada rendah, oh ya, kita belum membahas semuanya. Yang urgensinya rendah nggak ada, sedang nggak ada, tinggi ada. Oke, kemudian apa lagi? Tampilkan 10 data awal dan bisa di-scroll akan masuk 10 data berikutnya. Nanti kita bisa 10, misalnya ada 20 data ya. Oke, oke, sedang, tambah lagi, uh, uh, tambah lagi, tambah lagi, teman-teman. Sabar ya. Ya udah mulai nge. Ada 13 data kan? Nah, kan di sini ada 13. Kalau kita scroll, aduh ya, gimana cara scrollnya lagi? Nah, dia bakal muncul setelah 10 data, bakal ada semacam loading gitu untuk nunjukin 10 data berikutnya. Lalu jadi infinite scrollnya. Kemudian, untuk fitur membuat level orgasm duduk yang bisa lakukan ada low, medium, high. Di sini saya pakai bahasa Indonesia, sedang, tinggi, rendah. Rendah. Kemudian fitur untuk mengubah informasi tentang pada halaman profile. Nah, di sini kemudian ada lagi tentang kamu, aku cantik. Nah, kemudian itu untuk demonya. Lalu penjelasan apa lagi ya? Infinite scroll udah, kemudian apa lagi ya? Nah, untuk manajemen token dan autentikasi kayak yang tadi saya bilang di bagian database ini, nah di sini itu saya pakai di bagian backendnya itu ada untuk bagian RNP di situ saya bikin semacam JWT, semacam kata sandi gitu untuk bikin agar tokennya nggak bisa terbaca.
Nah, kemudian untuk autentikasi itu, aplikasi menggunakan Geometry Token untuk disimpan di Share Preference oleh ke class token private. Nah, saat aplikasinya itu pertama kali dibuka, main activity bakal manggil out view model, load token from preference, dan ini akan ngecek apakah ada token disimpan. Kalau ada, state outputnya bakal reset langsung ke UL state sukses. Sehingga pengguna itu nggak perlu login ulang, kalau nggak ada, state-nya bakal reset ke error, dan pengguna bakal dihadapkan halaman login. Jadi kayak kalau udah kesimpan dulu dia ada token di situ di aplikasi ini, dia bakal ngarah ke bagian alt UI state yang suksesnya, dimana bakal langsung tampilin halaman home ini. Tapi karena ini, kalau kita punya ada lebih dari satu akun, maka otomatis dia bakal bingung kan kenapa uh, masuknya mau kemana. Jadi di sini ada terdapat error aplikasi di mana dia tuh masuk ke halaman home tapi nggak punya akun di dalamnya dan perlu logout dulu untuk masuk ke akun sebenarnya. Saya masih nggak tahu cara apa yang perbaiki error yang itu. Jadi kemudian saat logout, token akunnya itu bakal dihapus terlebih dahulu sebelum memanggil API logout. Inilah keputusan API yang desain yang baik, di mana walaupun request API-nya gagal, pengguna tetap keluar dari sisi klien karena token logout nggak ada. Kemudian untuk penanganan gambar, karena di sini yang beberapa kali waktu saya build aplikasinya, beberapa kali handphone saya nge-crash, laptop saya juga nge-crash, beberapa kali force close juga HP laptop saya nge-blank juga, hitam lagi. Jadi saya gunakan semacam bentuk tools helper untuk kompres helper, di mana untuk kompres image yang ada. Nah ini, di sini dia bakal konversi udah gambar secara langsung ke multipart body part tanpa kompresi. Nah, image compressor ini itu versi yang lebih canggih, di mana kita gunakan decode voice gambar terlebih dahulu untuk menghindari out of memory error. Kemudian kita hitung in sample size yang tepat untuk samplingnya. Kemudian kita baca ulang dengan sample size yang sudah dihitung, dan kemudian memperbaiki rotasi gambar berdasarkan data EXIF. Kemudian scale down kalau masih lebih besar dari 1080 kali 1080 dan kompres ke JPEG dengan kualitas 80%. Ya, biar hatiku nggak nge-crash lagi. Ini digunakan di profile screen untuk foto profile dan to-do detail screen untuk cover to-do-nya. Nah ini, ya lebih cepat kan dibanding tadi kayak darat gitu. Gitu. Kalau sebelumnya tuh bakal aplikasinya bakal fokus close, HP ku nge-lag, atau laptopku juga bakal nge-lag, dan lockhead-nya bakal bermasalah hebat. Kemudian untuk argumentasi dan keputusan desain dari saya, ada beberapa keputusan desain yang menurut saya perlu diimplementasikan. Mengapa Jetpack Compose? Compose ini memungkinkan UI-nya ditulis dengan fungsi murni dari state. Ketika state-nya berubah, si Compose hanya merecompose bagian UI yang terpengaruh. Lebih efisien dibandingkan view tradisional yang harus mereplikasi view secara manual. Mengapa help? Kalau untuk di I, tanpa di I, setiap kelas ini membuat butuh repository atau yang harus membuatnya yang dan prep ini, out token prep ini yang sangat sulit dan menyebabkan ini membuat testing lebih sulit dan menyebabkan banyak user yang tidak perlu. Dengan Hilt dan Singleton, oke HTTP client dan retrofit hanya dibuat satu kali setelah aplikasi berjalan. Dan ini menghemat memori dan thread pool. Nggak akan menyebabkan HP crash lagi. Terus kenapa stateflow dan bukan live data? Stateflow adalah bagian dari Kotlin coroutines sehingga lebih konsisten dengan coroutine yang sudah digunakan di seluruh view model. Stateflow juga mendukung distinction until change secara default yang bekerja dengan baik dengan Compose melalui collect as state. Terus kenapa seal interface untuk state? Dengan seal interface, semua kemungkinan state berubah jadi bersifat extra state. Ketika kita tambah state baru, kompilernya akan memperingatkan semua tempat yang perlu diupdate. Dan ini mengurangi bug yang muncul akibat state yang tidak ditangani. Kemudian secara keseluruhan, aplikasi Dark Tools ini merupakan implementasi yang cukup matang dari sebuah Android app modern. Nah, kalau kalian terlihat itu arsitektur MVVM yang diterapkan secara konsisten, state management menggunakan kesiapan interface dan stereo yang sudah tepat, kemudian ada perhatian lebih serius terhadap bug, kemudian ada komponen UI yang dirancang untuk dapat dipakai ulang, kemudian penanganan error dilakukan secara terpusat di repository layer, kemudian infinite scroll diimplementasikan dengan Guard untuk mencegah race condition dan duplicate data, karena itu semua listnya nggak muncul waktu aku ngebuat infinite scroll ini apa sendiri padamu. Kemudian area yang bisa dikembangkan itu untuk ngembangin unit test dan integration test karena saat ini file test masih berupa template bawaan. Kemudian implementasi refresh to cache secara otomatis ketika outlook-nya udah expired. Kemudian offline support yang menggunakan raw database secara sebagai local cache karena kan ini pakai API online kan, jadi kurang bisa lah kalau nggak dihubung ke jaringan internet. Kemudian menggunakan PG library dari Jetpack untuk gantikan implementasi infinite scroll yang manual. Ya, aku nggak tahu cara mengimplementasikan. Semangat aku. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.